2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bang. Salam pemuda buat para pecinta kata pro. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan seorang tamu, ya, anggota gugus tugas nasional COVID-19, ya, Bang Yarkoni Rodi, ya, SSI, MMI, ya. Panjang lah pokoknya. Nanti bisa dijelaskan. Gimana Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Ya. Oke Bang. Nanti mungkin kita akan berbicara panjang lebar lah mengenai masalah tugas Abang sebagai Satgas Nasional COVID-19 ya. Tapi sebelumnya kita juga pengen tahu nih Bang, daripada profil Abang lah ya kan. Keluarga, pendidikan, sudah punya anak berapa, istri berapa gitu. Ya silakan Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lepas gak nih? Iya silakan Bang. Karena ini udah ada ini jaga jarak. Udah jaga jarak. Ada 1 meter, ada 2 meter. Kita boleh lepas masker ya. Dan ini udah disterilin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yarkoni Rodi. Jelek ya namanya. Cakep Bang. Iya. Terima kasih kesempatannya untuk diundang nih kemarin, berbagi-bagi cerita lah gitu. Dan kangen juga sama Karang Taruna kan untuk Amin. Ya, ini suruh cerita dari mana dulu nih? Kalau pekerjaan masih usaha lah, cuma usaha aja, usaha kecil-kecilan sampai saat ini. Yang penting gimana caranya setiap hari bersyukur. Amin. Dan alhamdulillah walaupun masa pandemik kita tetap berjalan dan masih bisa berbagi. Kalau keluarga ya anak baru 3 lah. Yeah. 3. Paling besar umur berapa tuh Bang? Paling besar umur 13 sekarang. Oh 13 ya. Yeah. SD sekitar kelas 6 ya? Atau sudah SMP? Sorry, SMP. SMP ya? Gitu. Apalagi kira-kira yang dibutuhkan? Saya bingung kalau harus cerita gitu. Ini tadi saya lihat kan dari profil Abang ini, pendidikannya sudah, kalau tidak salah udah S3 Bang ya? Belum. Oh belum, itu? Saya kebetulan S1-nya 3 kali, Oh 3 kali. S2-nya 2 kali. Oh 2 kali, pantasan tadi gelarnya itu ada 3 gitu. Ya, belum semua. Oh belum semua, masih banyak lagi. Luar biasa Cuma Bang. nggak usah dipakai kan? Oh masih dipakai, ya. Nah kalau pengalaman organisasi sebelum di anggota Satgas COVID Nasional ini ya, di mana aja Bang? Oke, kalau boleh cerita dikit, hidup itu kan tanpa berorganisasi nggak bagus lah ya. Karena organisasi dibanding pendidikan, organisasi itu menentukan atau pergaulan itu 75% daripada 70%, pendidikan itu cuma 30%. Sebelumnya saya beberapa organisasi ya, sebutin satu-satu nih, terutama karena Iya nggak apa-apa Bang, ya biar kita juga punya pengalaman ya. Dari Karang Taruna juga udah jalanin dari tingkat kelurahan. Dari tahun 2005 lah, saya dari tahun 2005 ngikut Karang Taruna sampai dengan tingkat kota, itu kesempatannya itu. Terus banyak juga sih beberapa organisasi dan mungkin bisa lihat juga sih profilnya ya di Facebook juga udah kelihatan lah gitu. Dan saya aktif saat ini juga aktif di beberapa jadi beberapa pengurus organisasi seperti Gerakan Pramuka untuk tingkat daerah DKI Jakarta dan juga Squad PBI. Squad itu Squad Penanggulangan Bencana Indonesia. Di situ terdiri dari 115 organisasi gitu di dalamnya. Itu aja sih, dikit kan organisasinya. Iya, kalau dilihat daripada Abang cerita barusan ini bukan sedikit Bang. Ini luar biasa, makanya pantas lah Abang menjadi anggota Satgas COVID Nasional. Apalagi istilahnya jenjang organisasi itu bukan, kalau bahasa orang bukan sekonyong-konyong, tapi memang ada pengkaderan lah hitungannya ya kan. Ya, artinya Abang dari bawah sampai ke atas, enggak ujuk-ujuk lah, kalau bahasa Betawi itu udah sampai di atas. Berarti ada proses di bawah. Gitu. Nah, apa sih yang mengawali Abang nih ya, Bang Yarkoni, menjadi anggota Satgas COVID Nasional ini? Oke. Apa dasarnya gitu? Oh, dasarnya. Kalau jadi Satgas itu kebetulan kami di Squad PBI itu ini juga agak-agak menarik. Ada namanya Disaster Tambora. Disaster Tambora itu tergabung di Squad PBI, Squad Penanggulangan Bencana Indonesia. Salah satunya adalah Disaster Tambora. Disaster Tambora itu adalah bagian terkecil dari Karang Taruna. Di Tambora ya, terkecil. Karena itu
subbidangnya di kepengurusan Karang Taruna. Nah, kebetulan kita senangnya salah satunya itu penanggulangan bencana. Nah, kita gabung dan dari teman-teman 15 ini akhirnya memilih saya jadi perwakilannya untuk masuk di gugus tugas kala itu, dan kita masuk di bidang koordinator relawan gitu di Indonesia. Tadi Abang bicara mengenai masalah di starter ya, yang ada di Pak Tambora. Abang bilang kecil. Kalau menurut saya itu sangat besar sekali. Karena kalau tidak salah gitu kan, di Karang Taruna Jakarta Barat itu sempat mau dijadikan sebagai pilot project agar semua Karang Taruna di tingkat kelurahan se-Jakarta Barat itu membentuk di starter apa yang dilakukan oleh teman-teman Tambora. Nah, kembali lagi kepada mengenai masalah perekrutan anggota Kopit Satgas Nasional itu mekanismenya seperti apa, Bang? Apakah memang itu sudah dibuat semacam lowongan di media sosial atau memang itu penawaran khusus? Kalau yang mengurusi itu banyak kan adalah kita yang ditunjuk dari organisasi-organisasi yang terkait ya. Oh, yang terkait. Jadi terus kalau untuk relawannya itu secara umum dipublish untuk melakukan untuk rekrutmen. Kenapa dipublish? Kebetulan saya ngurusin koordinator relawan kan. Kenapa dipublish? Karena agar mereka melakukan kegiatan terkontrol dan tidak membabi buta. Maksudnya hanya sekedar karena mohon maaf tren berbagai segala macam akhirnya kena penyakitnya kan bingung juga. Iya, siapa yang harus menanggung gitu. Asuransi belum tentu ada yang mau menanggung seperti jadi kalau yang dipublish itu adalah relawan Kopitnya, Bang. Tapi kalau istilahnya gugus tugas itu memang ya boleh dibilang kan pilihan-pilihan lah seperti itu, Bang ya. Perwakilan daripada organisasi yang terkait di dalam penanganan kerelawan tersebut. Nah, kalau boleh kita tahu ya kan, ini tugas, fungsi dan pokok daripada gugus tugas itu apa aja nih, Bang? Selain daripada penanganan relawan tadi yang Abang sebutkan. Kebetulan saya di bidangnya di koordinator relawan ya, jadi hanya bisa menjelaskan yang di koordinator relawan. Kita cuma bisa berbagi kala itu di awal di bulan April tahun kemarin kita itu konsentrasi adalah untuk merekrut teman-teman relawan dan gerak atau aktivitas teman-teman relawan, dan kita juga mendukung gerak relawan tersebut. Gitu. Jadi agar bisa terkontrol dan tadi bilang bisa kegiatannya bisa ter-report dengan baik. Dulu ada kita pakai juga namanya Des Relawan, itu secara online mereka bisa report. Jadi Karang Taruna bisa report tuh secara pribadi, secara organisasi itu bisa, siapapun di organisasi bisa, orang biasa pun bisa, di RW pun bisa. Kenapa? Akhirnya kita tahu di situ butuh kebutuhan masker seperti apa, kebutuhan disinfektan seperti apa, terus kebutuhan penyemprotan kan itu seperti apa. Jadi kita tahu penanganannya harus seperti apa di kebutuhan kita pokoknya kita cuma mendukung si relawan itu. Jadi siapapun yang bergerak kita nyebutnya relawan gitu, sampai medis segala macam. Walaupun belakangan ini karena banyak aktifnya di Wisma Atlet ya, kita berbagi seperti makanan itu dari bulan puasa kita udah mulai berbagi makanan di rumah sakit segala macam. Jadi maksudnya mensupport mereka nakes-nakesnya untuk lebih semangat kala itu masih cepet down ya gitu kan, ngadepin yang belum tahu musuhnya nggak kelihatan nih seperti COVID gitu kan. Nah, kita mensupport memberikan makanan siap saji, buka puasa, hal yang kecil sih untuk melakukan seperti berbagi makanan seperti itu. Tapi saat itu adalah kita bisa lakukan itu seperti itu sih. Dan walaupun kita ngasih juga masker, kita memberikan APD, alat semprot, bahkan sampai ambulan pun gitu kita siapkan seperti itu. Oke, begini Bang, bicara COVID-19 ini merupakan pandemi yang mungkin sejarah dunia gitu ya, yang saat ini memang menjangkiti seluruh negara ya kan? Bahkan lebih daripada 180 negara kalau tidak salah. Dan ini merupakan sebuah virus yang sangat menyeramkan sekali di masyarakat. Nah, ini kan merupakan sebuah keberanian Abang secara pribadi masuk sebagai anggota gugus tugas yang pasti mau tidak mau ya kan. Ini secara langsung kan dekat sekali dengan para yang terjangkit daripada COVID tersebut. Nah, ini bagaimana nih istilahnya sikap masyarakat
keluarga terhadap abang setelah abang berkecimpung dalam dunia tersebut? Karena kita tahu kan di media sosial ya kan banyak sekali relawan-relawan itu sampai istilahnya dijauhi lah, ya kan, bahkan istilahnya dibuat jarak, ya kan? Bahkan nakesnya ya, nakes kita konsen ke nakes sampai diusir dari mohon maaf kosan atau sejenis rumahnya ya, gitu. Ya, tapi kan istilahnya masyarakat nggak mau tahu abang ini mau tenaga kesehatan, ya kan, pokoknya abang orang yang berdekatan dengan COVID. Ini awalnya bagaimana sikap masyarakat, Bang? Oke, kalau di wilayah saya kebetulan mereka, saya nggak tahu ya kalau di belakangnya seperti apa, masih welcome aja, dan saya masih pulang ibarat ke rumah, karena kebetulan ada tiga rumah tergantung anak-anak mau pulang ke mana, itu masih welcome, komplek masih welcome, di rumah yang lain juga masih welcome gitu. Maksudnya saya belum pernah menemukan mereka sampai bahwa harus pergi atau apa, atau kalau saya sih mikirnya adalah masih banyak masyarakat, mohon maaf langsung di ini kan, masyarakat yang masa bodoh dengan situasi itu, karena disangkanya adalah itu masih bohong lah ya, bohong atau sekedar hoax. Nah itu, jadi kalau saya sih kan saya tidak pernah mengalami yang diusir, tapi mereka welcome aja, seperti biasa aja. Mereka nggak ada maksudnya ngobrol pun biasa, atau bahkan tidak pernah terjadi sesuatu gitu. Oke, mungkin kalau abang, mungkin karena abang banyak berkiprah di masyarakat secara organisasi, ya, mereka segan gitu kan. Tapi abang tahu kan istilahnya banyak tenaga kesehatan yang ada daya tolak dari masyarakat awalnya karena saking ketakutannya. Gitu. Nah, itu bagaimana cara abang mensikapi dan menjelaskan itu semua kepada masyarakat mengenai masalah tersebut? Oke, kalau saya sejak bulan April itu melakukan penerapannya adalah karena kebetulan juga ibarat pengurus, tadinya pernah jadi pengurus juga ya, pengurus RW atau apa gitu, jadi pernah jadi pengurus. Terus kalau saya adalah selalu mengedukasi warga dengan cara kita, contoh anak-anak diberi masker, terus anak-anak meremehnya dikurangi. Tapi biasanya bisa lihat foto-fotonya segala macam. Bahkan sampai anak saya pun menerapkan itu, berbagi. Jadi pakai masker dong. Pakai masker itu nanti ngurangi supaya tidak terkena bla bla bla. Orang tuanya melihat pasti itu mah bodoh segala macam ya. Tapi kita tetap melakukan itu. Tapi lucunya di kami, keluarga kami lah contohnya, kita memberi makanan. Memberikan makanan. Oh iya, ketika habis ngomong, jadi kalau banyak orang mohon maaf, hanya menyalahkan. Kalau kita enggak, mengedukasinya adalah ayo dong pakai masker. Kenapa? Kalau pakai masker itu akan terhindar berapa, itu edukasinya. Terus ketika hampir mendekat edukasi, biar kenyang lah, kita kasih makanan, kita kasih biskuit atau apa. Itu kita sering itu kok. Sering seperti itu. Ya, itu bisa dilihat di media sosial saya, dan itu enggak di mengada-ada. Dan itu sampai di gang. Yang padat penduduk pun kita lakukan itu, maksudnya di rumah ya, di sekitar rumah juga lakukan seperti itu. Jadi intinya bahwa abang sebagai anggota Satgas juga punya peran lebih lah, istilahnya memberikan penerangan bahwa bagaimana bahayanya COVID-19 yang ada di masyarakat. Walaupun pada saat ini mungkin ya, apalagi kita sudah mengenal berapa kali pemerintah daerah kita melakukan istilahnya PSBB, apalagi saat ini juga sedang masa PSBB karena meningkatnya COVID-19 di masyarakat, ya kan. Nah, tapi kan kita lihat juga pada saat ini ya kan, berkaitan mengenai masalah tentang kondisi masyarakat yang sepertinya itu abai, mengenai acuh tak acuh gitu kan. Sedangkan sudah diberitakan di baik media televisi, media online dan sebagainya, itu orang-orang yang berkaitan langsung ya kan dengan penanganan COVID itu bersusah payah dari pagi sampai malam kan gitu. Apalagi yang ada di Wisma Atlet. Itu Bang ya. Nah, saya pengen tahu nih suka dukanya Abang nih di dalam mengenai penanganan hal tersebut. Suka dukanya. Mungkin ada cerita-cerita khusus itu, Bang. Ceritanya khusus ada, Pak. Sampai bahasanya apa ya? Ketika kita melihat di dunia di luar atau di rumah, di masyarakat, itu mereka masih cuek. Kenapa? Karena mereka yang kena disangkanya adalah itu main-main. Dan karena belum, intinya adalah masyarakat karena belum kena, jadi mereka masih cuek. Dianggap informasi hoax lah. Iya, karena ini emang sakit apa segala macam dibikin-bikin aja. Nah itu yang harus kita penyadarannya itu bisa lakukan. Terus kalau dukanya adalah itu akan terasa, kalau saya terasanya adalah ketika saya masuk daerah-daerah, mohon maaf, seperti rumah sakit seperti Wisma Atlet, itu baru merasakan bisa ketuk hati kita bagaimana mereka nakesnya ini sampai tiga
3 lapis untuk melakukan pembersihan selama 6-8 jam. Mereka menggunakan pakaian APD tanpa makan, tanpa minum. Itu yang harus kita pikirkan juga kan, keluar dengan lesunya segala macam. Dan itu bisa lihat nanti di foto-foto kegiatannya atau di video kegiatannya. Dan sempat sering nangis juga untuk melihat mereka karena melihat langsung ya, kan, hati nurani tergugah, sedih lah secara betul. langsung. Sampai sering saya bikin vlognya adalah atau bahasa ayolah kita mulai sadar dari diri kita. Mereka kerja banting tulang walaupun mereka digaji maksudnya, tapi kan gaji tidak seberapa, tapi taruhannya nyawa. Mohon maaf, banyak juga yang meninggal kan gara-gara tertular atau apa seperti itu. Dan itu sering mengajak mereka untuk melakukan yuk sadar diri untuk melakukan dari kita deh, nggak usah ke masyarakat gitu, nggak usah yang lain dulu deh, yuk dari kita baru bisa menularkan segalanya. Itu sih. Oke Bang, kita kan sudah melihat bahwa banyak sekali mengenai masalah tentang COVID ini, baik yang meninggal maupun yang sembuh ya kan. Dan saat ini sedang puncak-puncaknya sepertinya ya kan, puncak-puncaknya kalau tidak salah ya kan. Nah, menurut Abang nih, pemerintah kita ini sudah maksimal atau belum dalam rangka penanganan tersebut? Karena Abang kan tahu ya kan dalam hal tersebut. Mohon maaf, pemerintah sudah maksimal melakukan ini dan tidak henti-hentinya melakukan edukasi, tidak henti-hentinya melakukan merubah perilaku untuk masyarakatnya. Yang terpenting adalah masyarakatnya itu sendiri untuk lebih sadar melakukan perubahan untuk bahwa ini tetap ada walaupun ada vaksin itu belum tentu mengobati kan, hanya mencegah. Kita lah yang harus kita atau masyarakat yang harus melakukan ini dari diri kita sendiri gitu loh. Dan pemerintah udah maksimal melakukan ini gitu, tidak ada main-main untuk melakukan gerak untuk mengembalikan normal di negara ini. Di semua negara melakukan hal itu gitu. Tapi malah Indonesia lebih tinggi ya saat ini. Lebih tinggi ya. Mudah-mudahan hari ini teman-teman kita, warga-warga, tetangga kita itu sadar tentang kebersihan dan bahaya dari COVID ini. COVID itu ya. Nah, ini menarik tadi mengenai masalah vaksin gitu ya. Nah, karena belum lama ini kan sempat sudah diluncurkan lah, bahkan istilahnya RI1 atau presiden kita, beliau adalah orang yang divaksin Nomor pertama ya. kali. Mungkin Abang mendapatkan informasi apakah vaksin ini sudah disebar di masyarakat atau mungkin ada tahapan-tahapannya dalam rangka mendapatkan vaksin tersebut, Bang? Oke, sesuai edaran dan itu sedang berjalan saat ini, berarti baru masuk fase ke tingkat nakes. Nah, ini sudah berjalan kok, dan tersebar. Tersebar ya. Ya. Tapi kalau untuk ke masyarakat langsung belum, Bang ya. Ya, tapi intinya adalah mudahnya adalah masyarakat itu bisa melakukan adalah menambah imun. Dari imun itu kita mudah-mudahan kita bisa melakukan kegiatan-kegiatannya positif aja lah, nggak usah terlalu ekstrim, tapi seperti menjemur yang di jam 9 sampai jam 11, maksudnya nggak usah di 2 jam lah gitu. Itu bisa dilakukan, terus olahraga tetap rutin. Yang penting adalah yang jaga jarak, itu yang lebih utama. Itu yang lebih utama. Utama karena bukan kita menghindari atau mengurangi silaturahmi ya, yang penting kita tetap melakukan itu ya, jarak 2 meter, mohon maaf tidak bersalaman, atau sekarang tidak boleh bersentuhan kan, hanya menyerahkan tangan aja seperti itu. Yang penting bagaimana masyarakat menerapkan daripada 3M tersebut gitu ya. Vaksin masyarakat pasti gitu ya. Pasti. Kalau memang kita pengen COVID ini cepat hilang di tengah-tengah masyarakat kita. Oke, Bang. Nah, berkaitan dengan mengenai masalah vaksin, ini kan merupakan sebuah sesuatu yang sedang diandalkan oleh pemerintah kita agar COVID ini segera hilang sehingga ekonomi kembali berjalan. Tapi kadang-kadang di media sosial ini banyak sekali yang bermunculan mengenai masalah daya tolak vaksin tersebut, Bang. Ini bagaimana sikap Abang mengenai masalah daya tolak tersebut? Apakah memang ini masyarakat yang tidak tahu sama sekali, memang ada oknum-oknum lah ya kan, yang menghambat itu semua? Kalau kita berpikir ada 5 orang, kita harus berpikir minimal ada 5 kemauan atau pendapat. Kalau menghadapi 10 orang, berarti kita akan bersiap-siap akan menghadapi 10 pendapat lebih, atau lebih pendapat. Jadi intinya adalah setiap manusia punya pendapat masing-masing.
Cuma kalau ini ada oknum atau apa, saya kira tidak. Cuman hanya kecenderungan dalam diri yang masih kurang yakin atau percaya bahwa satu, penyakit ini ada atau virus ini ada. Kedua, dengan pengobatan bahasanya ditakutkan bla 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 bla. Dan diarahkan, gampang orang ketika kita ngomong berbicara suka atau tidak suka bisa dirembet-rembetkan kemana-mana seperti itu. Makanya tadi berpikirnya adalah kalau tidak ya sebaiknya ikut vaksin, tapi apabila belum sampai dengan terima vaksinnya, ya lakukan itu pola hidup sehat dengan jaga jarak dan suka menjemur gitu. Itu kan lebih baik gitu. Kalau saya sih itu. Jadi kalau bilang ada oknum atau tidak, kurang tahu ya. Tapi kepentingan yang penting adalah masyarakat positive thinking, bisa melakukan pola hidup sehat, nunggu sampai divaksin, mau atau tidak mau. Nah, itu ketentuannya di pemerintah. Pemerintah pasti memberikan hal yang terbaik untuk masyarakat. Sudah mempertimbangkan secara matang lah, Pasti. gitu ya. Istilahnya minimal melakukan sesuatu dibanding tidak melakukan apa-apa. Betul. Ini kan istilahnya pemerintah sedang berusaha keras dengan adanya vaksin seperti itu. Nah, ini yang perlu kita jelaskan kepada masyarakat bahwa vaksin merupakan bagian daripada usaha pemerintah seperti itu. Ya. Tapi tergantung pribadi masing-masing kan gitu kan. Iya. Ya kan? Kalaupun adanya vaksin tapi masyarakat tidak menerapkan 3M dan lain sebagainya, percuma juga kan gitu. Karena nggak mungkin ya kan secara keseluruhan itu bisa mendapatkan vaksin. Betul. Karena juga banyak orang yang tidak terdata secara kependudukan. Nanti kenapa? Nanti pasti dapat. Pasti dapat gitu ya, pasti gitu ya. Nanti akan disisir habis lah kalau pemerintah. Pasti disisir habis. Oke. Nah, berkaitan mengenai masalah di organisasi nih Bang, ya kan ya. Artinya kan bukan hanya tugas pemerintah saja atau satgas dan relawan ya kan, mengenai masalah penanganan COVID-19. Nah, menurut Abang apa sih ya kan yang mesti dilakukan oleh teman-teman organisasi? Ya contohnya misalnya di Karang Taruna atau yang lain sebagainya. Di organisasi itu sebaiknya tetap melakukan peraturan dan menjadi perpanjangan tangan pemerintah atau yang sudah ditetapkan, karena pemerintah itu pasti menjamin untuk apa yang sudah ditentukan oleh mereka. Contoh seperti kita melakukan penyemprotan disinfektan lah. Iya, disinfektan itu kan yang sering teman-teman Karang Taruna melakukan juga, tapi masih kurang memahami polanya seperti apa. Yang penting melakukan nyemprot aja gitu. Nah, udah ada niat tulus lah. Niat tulus. Nah, akan baik lagi adalah lakukan mereka yang mereka lakukan itu terreport, baik di tingkat daerah, di nasional gitu kan. Atau mohon maaf, dari tingkat kelurahan pun bisa lah report, atau secara pribadi report itu bisa gitu. Itu bisa melalui desa relawan, ada namanya Inaris sekarang, itu bisa melalui report online, kan semua megang handphone, bisa langsung oke, kita melakukan penyemprotan di sini, share log klik, habisnya berapa, luasannya berapa, itu keren. Pembagian masker di sini, klik, keren. Kenapa? Kita butuh data itu, siapapun boleh melakukan. Kenapa? Orang Indonesia itu masih terkenalnya adalah senang berbagi, senang menolong. Iya, dan senang ingin berbuat, tapi yang sering lupa adalah laporan. Nah, ini yang melaporkan. Kenapa? Supaya tidak bertumpuk di situ. Contoh, misalkan Karang Taruna ternyata senangnya di RW di kelurahan A nih, udah melakukan penyemprotan. Ada lagi yang datang, organisasi lain nyemprot juga. Ya. Ada lagi si C datang nyemprot juga. Maskernya kapan? Nyemprot terus gitu kan? Gitu maksudnya itu. Iya. Kenapa? Supaya terintegrasi, kita tahu di situ udah nggak butuh semprot. Bukan nggak butuh, dalam arti kan ada jeda. Maka akan masuk jeda. Pembagian masker. Ternyata perlu makanan tambahan. Kirim makanan tambahan. Kenapa? Karena belum. Misalnya seperti itu. Jadi intinya yang terpenting adalah adanya komunikasi antara teman-teman di organisasi atau stakeholder lah kepada pihak pemerintah setempat. Minimal adalah laporan. Jangan sampai terjadi penumpukan di dalam rangka pencegahan baik disinfektan, pembagian masker dan sebagainya. Sedangkan ada wilayah yang kosong kegiatan tersebut. Itu gitu maksudnya Bang ya. Iya. Ya paling parah ada lagi. Jangan cuma sekedar foto, tapi beneran laporannya. Jadi gini, mohon maaf. Lagi tren kan? Karena lagi tren. Bilangnya penyemprotan dia depan rumah doang. Karena demi laporan dikirim tuh yang kelurahan. Ya, mohon maaf gitu, yang aparaturnya juga butuh cepat-cepat segala macam, misalkan ya diaminin juga, tidak di cross check gitu ya.
ada tuh masih ada seperti itu gitu loh. Jadi ini sebenarnya merupakan pesan umum lah, Ya, betul. baik kepada pribadi maupun organisasi. Jangan dikorbankan masyarakat gitu. Jangan dikorbankan masyarakat hanya untuk membentuk sebuah opini. Deal. Iya. Kalau bisa pemuda adalah atau yang organisasi pasti berjiwanya pemuda adalah sebagai jembatan, sebagai pengayom masyarakat yang baik gitu. Sebagai garda terdepan, tapi melakukan dengan niat tulus dan ikhlas gitu. Bagusnya lagi adalah teman-teman organisasi terdaftar ikut di relawan, misalkan daftar di SIM relawan di kita ada. Jadi kenapa? Biar ketahuan kegiatannya, buat juga terdata kan. Jadi maksudnya bukan hanya mohon maaf pribadi, publish segala macam demi kepentingan pribadi, kan sayang juga kalau nggak terreport. Minimal ada appreciate dari kami di satuan tugas atau dari tim koordinator relawan seperti itu. Sekarang juga ada perubahan perilaku gitu. Oke Bang, nah ini saya sering melihat informasi dari media massa maupun status Facebook nih teman-teman relawan khususnya di PMI ya kan. Mereka ini butuh sekali istilahnya nih donor daripada orang-orang yang pernah plasma ya. Iya, plasma terjangkit COVID-19 itu. Itu maksudnya buat apa Bang itu? Kalau saya bukan bidangnya, tapi yang adalah dapat informasi lah gitu ya. Dapat informasinya itu bisa untuk berbagi sama orang yang sedang sakit atau dalam arti nanti biar menjadi daya tahan tubuh itu gitu. Oh, daya tahan. Tapi saya tidak tahu bukan karena tidak mendalami tapi salah menjelaskan. Bukan bidang khususnya lah. Iya, itu teman-teman relawan di PMI yang paham. Iya. Ya PMI dan kedokteran. Ya, kedokteran gitu ya. Berarti katanya memang plasma itu bisa. Plasma itu bisa ya. Jadi yang pernah terjangkit di infus maksudnya ke yang sedang sakit itu bakal menjadi membaik. Gitu ya. Daripada nunggu vaksin atau obat-obat sejenisnya gitu. Nah, ini berkaitan mengenai masalah tentang tadi Abang sebagai anggota gugus tugas nasional. Kalau saya lihat di televisi ini diganti menjadi Satgas Nasional. Ya, benar gitu informasinya? Betul. Oh gitu ya. Dan itu nggak masalah kok. Oh itu hanya ganti nama saja. Ganti nama. Fungsi dan tugas pokoknya itu sama gitu Bang ya. Kita sama. Oh sama gitu ya. Oke. Nah kalau boleh saya tahu ini masa bakti Abang sebagai anggota gugus tugas ini ada waktunya nggak gitu? Kalau di kami ada ada evaluasi di 3 bulan, setiap 3 bulan itu ada evaluasi. Kenapa? Supaya tidak menyalahi aturan. Terutama di relawan ya, di relawan juga gitu. 3 bulan kita evaluasi, teruskan atau tidak gitu. Oh gitu, berarti ada kontraknya lah gitu kan? Iya dong. Oh, gitu. Semangat apa enggak nih? Oh gitu. Berarti ada evaluasi lah. Ini masuk di dalam anggota hanya sekedar iseng, niat tulus atau ada misi lain gitu karena ya? kita butuh tempur yang belum jelas endingnya di mana. Akhirnya di mana gitu ya? Jadi kita pantang pulang sebelum corona tumbang. Oh, luar biasa. Oke Bang, ini obrolan kita sudah sangat panjang sekali ya kan tadi. Ya saya udah bingung mau nanya apa lagi mengenai masalah COVID gitu kan. Nah, sebelum kita akhiri mungkin ada pesan-pesan khusus nih ya kan dari Abang kepada masyarakat nih mengenai masalah COVID-19 ini. Oke. Hanya sedikit. Terpenting adalah berpikir positif, selalu hidup sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Mohon maaf, makan sehat, pola hidup ya seadanya, maksudnya tetap makan terus, terutama rajin jemur gitu kan. Berpikir positif aja deh bahwa yang bisa menghilangkan selama ini sebelum buktinya banyak yang sembuh dari COVID sebelum adanya vaksin. Kenapa? Ternyata imun tubuhnya atau diri dia sendiri yang melawan penyakit itu gitu. Dan Indonesia masih bersyukur karena masih punya sinar matahari. Itu yang masih bisa digalakkan gitu. Tetap harus menjaga 3M-nya gitu, menjaga jarak itu tetap harus dilakukan. Oke, terima kasih Bang atas kehadirannya. Mudah-mudahan informasi Abang ini bisa didengar dan dilihat oleh masyarakat melalui channel YouTube Patra Pro. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada malam hari ini membuahkan nilai ibadah buat kita dan bermanfaat bagi masyarakat. Karena masih jarang sekali masyarakat berkaitan mengenai masalah info-info tersebut, dan mudah-mudahan masyarakat semakin sadar bahayanya COVID-19 dan tetap menerapkan pola hidup sehat dengan menerapkan 3M. Betul. Oke, terima kasih Bang. Nanti kita bisa berjumpa kembali ya kan di dalam mungkin segmen atau materi yang lain ya. Terima kasih Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.